Perkenalkan, nama saya Sani Simbolon, saya dari Prodi Pendidikan Bisnis C, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempraktekkan hasil RPP saya dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Think, Pair, and Share. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah micro teaching. Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah menyenangkan? Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang absen? Sekretaris? Tidak? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan dulu kiri kanan dan di bawah meja, kursi. Apakah ada sampah? Ini demi kenyamanan kita bersama. Jika tidak, ibu akan melanjutkannya. Minggu lalu, ibu sudah menjelaskan mengenai definisi pemasaran. Apakah ada yang masih ingat mengenai apa itu definisi pemasaran? Tidak? Jika tidak, ibu akan menjelaskan kembali apa itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran itu mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Misalnya tuh jual beli barang melalui website atau media sosial. Kalian pasti punya kan yang namanya media sosial, dan kalian juga pasti sering membuka Google. Ya, di media sosial itu misalnya Instagram. Di Instagram banyak muncul iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan. Itu adalah salah satu jenis pemasaran yang mereka lakukan agar kalian tahu apa itu produk mereka dan kalian juga tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, kalian sudah ingat kembali kan? Sudah paham kan apa itu definisi pemasaran? Nah, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu manajemen pemasaran dan konsep pemasaran. Tujuan dari pembelajaran ini ialah dengan mengkaji referensi, peserta didik dapat menjelaskan manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua, dengan mengkaji referensi, peserta didik juga dapat menjelaskan apa itu konsep pemasaran. Manfaat dari pembelajaran ini ialah peserta didik mampu menjelaskan manajemen pemasaran, dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep pemasaran. Baiklah, ibu akan membagi kalian secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi setiap kelompok secara berpasangan mencari materi kita hari ini. Kalian akan menggunakan berbagai referensi, misalnya dari buku atau bisa juga dari internet. Kalian harus mencari dari berbagai informasi. Ibu akan mengumpulkan hasilnya nanti. Kalian mencari pengertian dari manajemen pemasaran, pengertian konsep pemasaran, dan sebutkan dan jelaskan apa-apa saja itu konsep-konsep pemasaran. Apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan ibu hari ini? Jika tidak, silakan dikerjakan selama 10 menit dan ibu akan mengumpulkan hasil dari pembahasan kalian nanti. Dan ibu juga akan memanggil secara berkelompok untuk menjelaskan hasil pekerjaan kalian. Bagaimana anak-anak, mengerti? Ya, silakan dikerjakan. Jika sudah, silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Oke, setelah ibu melihat hasil diskusi kalian, sepertinya kalian sudah paham mengenai materi ini. Tapi untuk lebih paham lagi mengenai materi kita ini, ibu akan memanggil salah satu kelompok untuk menjelaskan ke depan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 akan menanggapi bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1. Begitu juga selanjutnya. Kelompok 2 akan maju menjelaskan hasil diskusinya dan kelompok 3 akan memberikan tanggapan mengenai materi yang dijelaskan oleh kelompok 2. Sudah paham anak-anak? Ya,
dari penjelasan teman-teman kalian tadi? Apakah ada yang memberikan tanggapan lagi? Jika tidak, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, baik sekali. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu di mana manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu organisasi atau perusahaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan utama dari perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba. Sedangkan konsep pemasaran yaitu suatu kunci untuk mencapai tujuan organisasi dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar serta memberikan kepuasan yang diharapkan konsumen secara lebih efektif serta efisien dibandingkan dengan para pesaing. Tadi dijelaskan bahwa dalam pemasaran terdapat beberapa konsep. Yang pertama tadi ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Bagaimana? Sudah paham anak-anak ibu? Sudah. Jadi ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Dibuka latihan yang ada di buku paket, itu dikerjakan dan akan ibu tagih pada pertemuan selanjutnya. Materi kita minggu depan yaitu yang pertama sistem pemasaran dan yang kedua strategi pemasaran. Jadi kalian boleh sambil membaca-baca di rumah agar saat kita mempelajari materi ini kalian bisa menjadi lebih paham, lebih mudah mengerti apa yang akan kita pelajari minggu depan. Baiklah anak-anak, sekian dari pertemuan kita. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.